Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar bersama untuk membuat aplikasi toko buku berbasis desktop. Kita siapkan dulu SAM, aktifkan Apache MSQL, dan untuk CDM atau konsep data model toko buku kita ambil dari CDM untuk UPK 2017 paket 2, yaitu toko buku. Dan semoga video tutorial ini bisa bermanfaat bagi yang belum melakukan UPK, juga bisa hitung-hitung latihan. Kita buka localhost phpMyAdmin. Untuk tutorial pertama kita akan membuat database toko buku. Langsung saja kita buat database baru. Kita beri nama toko buku. Pertama kita buat tabel kasir. Berisikan 8 kolom teman-teman, dengan ID kasir sebagai primary key dan yang lain. ID kasir, ID tipe integer, rank saya kira 3 sudah cukup. Primary key dan juga auto increment. Selanjutnya nama, alamat, telepon, status, username, and password. Untuk nama kita gunakan varchar, saya kira 50 sudah cukup. Alamat kita pakai 100 untuk lainnya. Telepon saya kira 15 sudah cukup untuk telepon HP pada umumnya. Status, untuk status ini maksudnya adalah ketika kita login, apabila status kita terblokir, maka kita tidak bisa login. Kita ibaratkan seperti Facebook teman-teman. Jadi ketika kita tidak diblokir atau masih keadaan seperti biasa, kita bisa login dengan baik. Tapi kalau kita terblokir, maka kita tidak bisa melakukan login. Kita pakai enum dan pilihan 0 dan 1. 0 maksudnya kita terblokir, dan 1 maksudnya kita diperbolehkan untuk mengakses atau login. Username char 20. Untuk password, kenapa linknya 255? Karena kita akan menggunakan MD5 nanti teman-teman. Terakhir akses. Ini untuk membatasi user teman-teman, atau bisa dibilang untuk login multi user. Jadi nanti pengguna tidak hanya kasir, yaitu admin. Kasir untuk melakukan transaksi dan admin untuk mengelola baik laporan maupun data kasir. Sudah cukup.
kita save. Kemudian setelah tabel kasir, kita buat tabel distributor. Ada ID distributor, kemudian nama distributor, alamat dan telepon. ID in 3 sudah cukup. Primary key dan tidak lupa auto increment. Nama distributor gunakan varchar rank 50, alamat 100 dan telepon 15. Sudah cukup, kita save. Kemudian kita buat tabel buku. Tabel buku berisi ID, judul, no ISBN, penulis, penerbit, tahun, stok, harga pokok, harga jual, PN, diskon. Untuk no ISBN adalah nomor internasional standar book. Kalau tidak salah seperti itu. Untuk nomor ISBN untuk setiap buku, terutama buku paket, pasti memiliki teman-teman. Kalau tidak salah, saya lihat terdapat 14 digit, dan bila dihitung dengan spasi, maka akan menjadi 17 nanti lainnya. ID buku seperti biasa, primary, auto increment, kemudian judul, no ISBN, penulis, penerbit, tahun, stok, harga pokok. Harga pokok berarti harga saat kita mendapatkan pasokan buku, teman-teman. Harga jual berarti harga ketika kita nanti menjual kepada konsumen. PPN dan diskon. PPN pajak pendapatan negara. Kalau tidak salah seperti itu, teman-teman. Jadi setiap buku nanti mempunyai PPN. Judul, kita batasi judul cukup 25. ISBN meskipun memakai angka, tapi karena tidak memakai operasi aritmatika, kita pakai varchar untuk rank 17. Penulis 25, penerbit juga, tahun karena ini tahun di MSI kan juga terdapat tipe data untuk tahun, itu teman-teman year namanya, jadi kita gunakan year. Stok in, kita batasi lainnya kira-kira 3 sudah cukup. Harga pokok in juga 6, jual juga 6. PN karena berisi koma-koma kita pakai float. Diskon juga float. Untuk float kalau bisa kita kosongin saja lainnya, teman-teman, jadi nanti akan terisi secara otomatis. Kita save.
Setelah tabel buku, kita buat tabel penjualan. Di sini terdapat relasi di tabel penjualan, itu relasi dengan tabel kasir dan tabel buku. Jadi nanti ada sedikit tambahan saat membuat tabel penjualan, teman-teman. Pertama, ID penjualan, ID buku, ID kasir, jumlah, maksudnya adalah jumlah buku yang dibeli, total, dan total harga semuanya buku yang dibeli, teman-teman, dan tanggal pembelian. ID penjualan integer 5 cukup. Primary key. Untuk ID penjualan saya buat tidak auto increment. Kenapa? Itu karena nanti saat proses pembuatan ID penjualan nanti kita harus melakukan operasi penjumlahan ID. Untuk itu nanti kita bahas pada video tutorial selanjutnya. ID buku. Di sini ID buku sebagai foreign key dan menyambung ke primary key di tabel buku. Jadi kita harus membuat indeks di tabel penjualan yaitu ID buku. Untuk pembuatan indeks kita tambahkan pada indeks ini, teman-teman. Tambah indeks. Kemudian pada ID kasir juga, teman-teman. ID kasir jumlah total, jumlah 3 sudah cukup, total 7. Oke, teman-teman, saya cek lagi untuk ID buku. Saya takut nanti kalau lainnya berbeda dengan yang ada di tabel buku. Tanggal kita gunakan date. Karena kita hanya akan mengambil tanggal saat melakukan transaksi. Bila untuk mengambil jam ataupun waktu totalnya, kita nanti gunakan date time. Untuk sementara kita pakai date. Kita tunggu. Kita lihat struktur tabel buku. Oh, lainnya 5, teman-teman. Untuk ID buku lainnya tadi 5. Maaf, terdapat kesalahan. Maklum ya, teman-teman, manusia tempat salah dan dosa. Selanjutnya kita buat tabel pasok. Sebenarnya menurut saya namanya kurang tepat, teman-teman. Tapi karena ini sudah di sana ya, kita tinggal terima saja. Pasok, bahasa halusnya barang masuk. Ini kayak istilah Jawa, teman-teman. Pasok, masuk barang.
ID pasok, ID distributor, ID buku, jumlah, dan terakhir tanggal. Di buku tadi 5, ID distributor 3, di pasok saya kira 5 sudah cukup. Kita buat primary key pada ID pasok dan auto increment supaya ID-nya nanti terisi secara otomatis. Dan kita lihat lagi di sini terdapat foreign key dari tabel pasok, yaitu ID distributor yang berhubungan dengan primary key di tabel distributor. Dan ID buku sebagai foreign key yang menyambung ke primary key tabel buku. Jadi pada kolom ID distributor dan ID buku kita tambahkan index. Kita save. Setelah semua tabel terbuat, kita buat relasinya terlebih dahulu teman-teman, supaya bisa terlihat seperti pada CDM. Kita mulai dari tabel kasir dengan penjualan. Kita pilih ini teman-teman, kita selection tabel kasir. Untuk primary key ID kasir, foreign key ID kasir pada tabel penjualan. Oke. Lalu foreign key pada tabel penjualan kepada primary key ID buku di tabel buku, penjualan dan buku. Kita pilih primary key tabel buku dan foreign key di tabel penjualan. Ya, 1, 2, ya, kurang 2 lagi teman-teman. Selanjutnya buku dengan pasok. Primary key di tabel buku itu ID buku, dan foreign key di tabel pasok itu ID buku. Terakhir distributor dengan pasok. Distributor pasok. Primary key di tabel distributor itu ID distributor, dan foreign key di tabel pasok ID distributor. Ya, cara dan desain relasi antar tabel sudah selesai teman-teman. Tinggal kita rapikan mulai dari tabel distributor, pasok, kemudian buku, lalu diikuti kasir dan penjualan. Kira-kira seperti ini teman-teman. Sekian video tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.